Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, gimana kabarnya antum? Semoga anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Fahri, saya hadir ini ingin sedikit, bukan mau ribut ya, ingin sedikit berkomentar terkait beberapa netizen yang kemudian mempersoalkan salah satu pernyataan dari Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dalam salah satu wawancara beliau bersama dengan Om Deddy Corbuzier di podcastnya Om Deddy ya. Di situ Pak Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menyampaikan ya, apa kata beliau? Beliau menyampaikan dalam salah satu pernyataannya, Tuhan bukan orang Arab. Nah, rupanya pernyataan beliau ini sengaja digoreng ya oleh kalangan tertentu, digoreng sedemikian rupa ya, di-upload di media sosial, kemudian ribut karena dimunculkan kesan di sana bahwa seakan-akan Pak Dudung Abdul Rahman ketika mengatakan Tuhan bukan orang Arab, seakan-akan muncul kesan di sana bahwa beliau menyamakan Allah Tuhan dengan makhluk ya. Dimunculkan kesan itu, ribut lah, makanya ribut ya, karena kita ini kan netizen, apalagi kalangan umat Islam, kalau menyinggung soal agama itu sensitif kita ya. Dimunculkan kesan bahwa seakan-akan Pak Dudung mengatakan Tuhan bukan orang Arab, padahal ya, ini yang mau saya luruskan, ini yang mau saya sampaikan teman-teman sekalian, supaya kita tidak makan mentah-mentah itu informasi ketika kita melihat video orang-orang yang sengaja menggiring ini persoalan sehingga ribut ya. Padahal saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Dudung ketika mengatakan Tuhan bukan orang Arab itu ya, itu ada kalimat lagi selanjutnya, itu beliau menyampaikan pesan bahwa ketika Anda berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab ya. Itu yang mau disampaikan oleh beliau. Dan apa yang disampaikan beliau itu ketika mengatakan Tuhan bukan orang Arab, itu benar, nggak ada yang salah kok ya. Tidak wajib hukumnya kita berbahasa Arab ketika kita berdoa, kecuali memang bacaan sholat itu wajib hukumnya pakai bahasa Arab ya. Al-Fatihah tidak bisa dibahasa Jawakan, tidak bisa bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Padang, bahasa Ilian, bahasa Ustaz, tidak bisa ya. Tetapi doa di luar dari salat itu bisa pakai bahasa selain bahasa Arab ya. Kalau kita kemudian mengatakan bahwa tidak sah doa kalau bukan bahasa Arab, itu artinya kita membatasi kemampuan Tuhan, bahwa seakan-akan Allah itu, Tuhan itu hanya paham bahasa Arab aja ya. Jangan itu justru salah saudaraku ya. Doa yang tidak tersebut aja di bibir itu Allah paham, baru tersirat di hati kita Allah paham. Karena apa? Karena Allah itu bahasa Al-Quran alimul ghaibi wasyahada, alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang tidak terucap, yang tidak terlihat, yang tidak nyata, immaterial ya, wasyahada, dan yang nyata. Jadi dia tahu itu yang gaib ya. Jadi itu ya. Jadi poinnya, jangan batasi Tuhan Anda ya, jangan batasi Allah itu dengan menanamkan dalam diri kita bahwa Allah tidak dengar doa kita ketika bukan bahasa Arab ya. Lalu kemudian kalau ada bertanya, Ustaz, kenapa kenapa banyak orang pakai bahasa Arab, imam pakai bahasa Arab ketika berdoa ya? Kalau imam pakai bahasa Arab ketika berdoa ya, itu memang harus wajar ya, sebab bahasa Arab itu kan ya bahasa universal. Maksud saya apa, makmum itu kan berbagai jenis suku, di belakang ada Jawa, ada Maduranya, ada Iriannya, mungkin ada juga Eropanya, boleh jadi ada juga Jinnya ya kan. Jadi cukup bahasa Arab memang paling ideal ketika kita seorang imam berdoa ya. Tidak dianjurkan pakai bahasa daerah yang dimiliki oleh imam, sebab di belakang makmum yang tidak paham pasti lari. Tetapi kalau Anda sendiri sholat ya, selesai sholat mau berdoa ketika Anda sendiri
bisa pakai bahasa yang Anda pahami sendiri, ya. Jadi itu ya mungkin sahabatku. Jadi saya kembali, ya sudahlah, jangan digoreng-goreng lagi pernyataan Dudung Abdul Rahman itu seakan-akan beliau menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak. Makanya saya mau sampaikan, kalau Anda tonton wawancara beliau dengan Om Deddy dalam channelnya si Gundul Sibota itu, maksud saya Sibota, Deddy Corbuzier itu, tontonlah secara kafah itu video, jangan sepotong-sepotong ya, tonton secara kafah. Jadi saya kira itu, jadi sebenarnya juga kita harus berterima kasih banyak kepada Pak Dudung Abdul Rahman ya, jenderal mau bicara agama itu luar biasa. Ketika beliau mengatakan Tuhan bukan orang Arab, itu sebetulnya beliau mau menyampaikan pesan tauhid. Pesan tauhidnya apa? Bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluk, bukan orang Arab. Ya. Lalu kenapa kita sering berbahasa Arab ketika berdoa? Ya karena apa? Kita berdoa ini kan menghafal doa, potongan-potongan doa para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kenapa berbahasa Arab potongan-potongan doa para nabi itu? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Karena turunnya di tanah Arabia. Ya, kalau Al-Quran ketika diturunkan turunnya di tanah Jawa pasti bahasa Jawa. Turun di tanah Padang pasti bahasa Padang, di Irian pasti bahasa Irian. Turun di tanah Bugis, bahasa Ramadan pasti berbahasa sesuai dengan ya masyarakat setempat. Tapi karena Al-Quran pada saat diturunkan turun di tanah Arab, maka otomatis dia berbahasa Arab menyesuaikan dengan bahasa masyarakat setempat. Kan nggak mungkin ya Al-Quran turun di tanah Arabia tetapi berbahasa Irian, berbahasa Indonesia misalnya. Mana mungkin orang-orang Arab ketika itu yang menjadi target dari pesan-pesan Al-Quran paham, ya kan? Jadi saya kira, jadi sudahlah ya, kita juga ini harus memposisikan diri pada posisi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa menghadirkan dirinya mengislahkan apa itu? Mendamaikan. Bukan justru sebaliknya hadir ya sengaja pelintir pernyataan-pernyataan orang dipotong sedemikian rupa, kemudian memunculkan di media sosial ya kemudian memprovokasi supaya ribut lagi. Nggak seperti itu saudaraku ya, jangan ingat salah satu pesannya Rasulullah juga untuk kita. Apa kata Nabi? La taktasiru ladang ya, pesan ini seolah-olah Rasulullah menyampaikan, kalau kita mau tarik dalam konteks kita hari ini, ketika Anda bermedia sosial misalnya, berhati-hati Anda ketika mau memposting sesuatu yang sampai membuat ya persoalan polemik di tengah-tengah umat ya. Jangan ya, jangan kita memposting sesuatu yang ada unsur dusta di sana. Sebab kalau kita memposting sesuatu yang ada unsur dusta di sana, ada unsur kebohongan di sana ya, maka dengan sendirinya kita telah menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang yang sengaja ingin menyebarkan hoax, yang ujaran-ujaran kebencian ya, yang tentu saja berpotensi merusak kedamaian umat. Jadi saya kira begitu sahabatku, saudaraku, sudahlah, jangan lagi digoreng-goreng ini ya. Dan saya kira kalau kita mau bicara tentang jasa ya, siapa yang paling berjasa di negeri ini, kita mau bandingkan diri kita yang kuat mengkritik ya para pejabat-pejabat negeri kita ini ya. Kalau kita mau, kita ini harus tahu jasa beliau, jasa mereka itu lebih besar pada negeri ini dibanding kita. Pak Kasar ya, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman berada pada posisinya hari ini itu tidak semudah membalikan telapak tangan, masuk di militer, kemudian menunggu usia tua, naik pangkat, lalu kemudian menjadi Kasar. Enggak. Mereka pasti meninggalkan keluarga berkeringat, angkat senjata, digigit nyamuk di hutan belantara sana ya. Ketika bertempur, kita angkat sapu di rumah aja untuk bantu istri bersihkan halaman rumah atau bersihkan kamar anak, angkat sapu untuk menyapu boleh. Jadi kita nggak pernah habis makan ya, kemana Anda cuci piring? Enggak habis makan
kekenyangan minum, habis itu keluar lagi merokok. Ya, mungkin hal-hal kecil aja tidak pernah kita lakukan. Jadi sudahlah saudaraku ya. Jadi jangan lagi ribut ya, jangan lagi ribut. Jadi jangan ribut karena kita memang butuh ketenangan di negeri. Jadi saya kembali ya, sudah ini persoalan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Dudung Abdul Rahman bahwa Tuhan bukan orang Arab benar adanya, dan jangan diputar-putar pernyataan beliau itu, jangan dipelintir-pelintir. Saya tidak berada pada posisi membela beliau, enggak ya, tetapi kita ini harus senantiasa hadir ya untuk mengislahkan, mendamaikan. Jangan riak-riak kecil kita adu-adu sedemikian rupa supaya ribut lagi itu dibawa. Jangan begitu saudara. Tak baiklah. Harus kita ini tampil, apalagi kalau kita sudah ada malaikat pada diri kita, ustaz ya atau apa, janganlah. Yang harus tampil, sampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan umat, sebagaimana kebiasaan Rasulullah ketika hadir di tengah-tengah umat, ya menyampaikan pesan-pesan Quran itu dengan konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati, dengan kalimat-kalimat yang bukan memprovokasi. Aduh, kalau memprovokasi rakyat melawan penjajah ya itu nggak ada masalah. Tapi kan Belanda Jepang sudah selesai, sudah ya meninggalkan negeri ini. Memprovokasi umat agar berbenturan dengan sesama umat, itu yang membuat hati saya tidak bisa menerima, dan itu kita jangan sudahilah ya. Jadi saya kira begitu, dan teman-teman para netizen juga harus kita cerdas, tabayunlah ketika Anda mendapatkan informasi, melihat atau mendengar informasi. Tabayun maksud saya jangan hanya sekedar mendengar satu referensi, tapi tangkap informasi yang lain, supaya yang kita dengar, yang kita tangkap, yang kita lihat itu betul-betul ya secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong, sehingga persepsi yang kita bangun kemudian tidak hanya sepotong-sepotong juga. Sebab kalau sepotong-sepotong itu selalu tidak baik, harus kafah. Beragama aja itu harus kafah ya, makan gogos saja atau gula, kalau sepotongnya masuk di mulut terus sepotongnya kita buang lagi, ya itu nggak enak. Anda mau melahirkan, kalau sepotong keluar kemudian tinggal di dalam sebagian, cuma kepalanya yang keluar, kaki badannya tinggal di dalam, itu nggak enak ya. Jadi harus cara kafah. Jadi saya kira begitu sahabatku, adindaku, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya kira begitu sahabatku, adindaku. Jangan lupa Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa tekan tanda ini ya, jempolnya menghadap ke atas. Kalau kurang berkenan bisa tekan ke bawah ya. Yang penting tidak dipijit begini. Kalau Anda ingin menjadi wasilah dari orang-orang yang mendamaikan ya, suka ikhlas, jangan lupa share video ini. Saya Fahri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.